Iya. Kita masih jalan apa enggak? Sudah berhenti. Di taman ini sudah berhenti dari tadi. Di belakang kita ada apa, Dur? Tidak ada apa-apa. Terserah apa di situ. Kita jalan. Aduh, taman sore. Berhenti di sini. Ini taman sudah bagus nih. Kok bisa-bisanya sih saya jalan, kamu diam, tapi kita tetap di satu tempat? Karena kau jalan di tempat. Coba sekarang jalan. Ayo. Nah, ini tidak jalan di tempat. Kita itu ada kucing sedang Ya, itu kan kucing sudah lewat. ya. Kalau begini tidak jalan di tempat. Kalau gini nggak jalan di tempat. Coba. Nah, ini jalan di tempat pasti. Pasti jalan di tempat karena saya sudah berhenti. Kalau begini, set, tapi background tetap jalan. Kita berarti pakai travelator. Iya. Juga di taman masalah itu. Tapi ini tempat yang sudah bagus sekali, Win. Karena lihat nih ada mawar-mawar di sini, ada mawar-mawar. Oh, jangan-jangan ini di smoking room Canggih. Di Canggih ada mawar. Ada bunga-bunga smoking roomnya, kayak ada bunga-bunga gitu. Itu smoking room paling keren sih menurut gue. Di Bandara Canggih. Canggih. Ya, kita masih jalan apa enggak? Sudah berhenti nih di taman ini, sudah berhenti dari tadi. Di belakang kita ada apa, Dur? Tidak ada apa-apa, terserah editor mau taruh apa di situ. Tidak perlu pusing dengan gambar di belakang itu. Kira apa? Win. Kira apa? Saya lihat tetangga kita yang di ujung gang itu tambah kaya. Tuh kan, sketsa lagi katanya mau podcast. Oh iya, tapi emang iya ya. Bridgingnya harus begitu. Lu tiba-tiba mau ngomong apa lu kalau nggak ada bridging? Tapi emang tetangga yang di situ tuh emang kaya banget, Dur. Dia dari kecil tuh memang terlahir kaya gitu. Pelihara tuyul sih. Orang kalau kaya mendadak tuh biasanya pelihara tuyul. Dia nggak kaya mendadak. Dia itu memang waktu dari lahir tuh langsung swag gitu. Lahir langsung pakai topi miring itu swag. Kacamata. Oke. Tidak, dia kayaknya sih dia dari keluarga tidak kaya Win. Orang Bogor itu. Iya kan? Di Bukit Cimanggu City itu dia. Iya kan? Dia punya orang tua tidak terlalu kaya amat kan? Dia kaya sekali nih. Oto ada berapa? Oto lagi mobil. Mobil ada berapa? Ada 5. Oto ya. Iya. Oto. Dia mobil ada 5. Rumah ada berapa tuh? Ada villa juga. Ada villa, terus ada orang begitu tuyul. Gak bisa tuyul. Tuyul mau nyari apa? Nyetornya gimana? Gak ada, bro. Gak ada orang kaya tuh dari kayak gitu-gitu tuh gue gak percaya. Lah terus kau percayanya kalau orang kaya dari mana datang? Usahanya lah, manjada wajada. Lu pernah denger gak sih istilah itu? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Bahasa Indonesianya tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau mansobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Manijtahada wasola. Barang siapa yang berijtihad itu apa ya? Bersungguh-sungguh berusaha, maka dia akan sampai wasola. Maka dia akan sampai. Man arofa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Kau terlalu banyak bahasa Arab kau di sini. Terus, kau lu lihat teman saya sudah tidak perlu berpatah-patah Arab terlalu banyak. Teman saya itu kerja dari subuh dia sudah bangun, kulakan di pasar segala macam, sampai bikin segala macam, malam baru selesai dia jualan, tetap saja miskin. Karena dia tidak pelihara tuyul. Jadi gini. Bapak itu pasti pelihara tuyul. Jadi gini, dalam teori itu kan tidak pernah dia mencakup 100%, Dur. Ada namanya standar error. Jadi teori manjada wajada buat gue itu tuh absolut. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Tidak menurut gue absolut. Terus kayak usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu absolut, tidak akan pernah. Kalau ternyata dikhianati sama hasil, ya itu standar error, kelainan, sial. Berarti teman Anda yang sedang sial. Emang sedekah itu manfaatnya apa sih? Orang sedekah itu sudah jelas-jelas ya. Menurut perhitungan buku keuangan, kita kalau sedekah, saldo kita itu turun. Nggak tahu, gue tuh diajarinnya dari dulu. Di saat kita memberi, kita juga menerima. Gue tuh pernah diajarin dulu tuh. Jika kita bersedekah. Tidak, memang Ustaznya suara besar. Memang begitu dia. Jika kita bersedekah, maka suatu saat kita harus tetap bekerja, katanya begitu, biar tetap bisa bersedekah. Terus setelah itu ternyata dia sedang bercanda.
gitu. Dia tuh bercanda tadi ngomong gitu, baru dia bilang tuh, kalau kita bersedekah. Sedekah apa? Kalau kita bersedekah itu ada, gue lupa intinya, itu di situ ada mi'atu habbah ya. Mi'atu habbah itu jadi ketika kita sedekah, sedekah itu akan dibalas menjadi 7. Dari 7 itu setiap 7-nya akan menjadi 100 gitu lah, intinya kayak gitu. Oh, jadi 100, cabang. 777 berarti 700 kali 7. 700 Berapa? lipat, 700 kali lipat. 700 kali 7. 700 kali 7. 7 kali 7 49. 490 apa? 4.900 kali lipat. 4.900 kali lipat. 4.900 kali lipat. Itu ya. Betul, jadi kalau kita kasih Rp1.000 bisa 4.900 kali 1.000 kali lipat. Iya toh? Kita kasih Rp1.000. Jadi dia bercabang menjadi 7. Setiap 7-nya akan dikalikan 100. Secara tekstual artinya seperti itu gitu. Setiap cabangnya jadi 100. 100 kali 7 700. Silo. Apa? Itu di taman ada yang berantem. 700. Oh, iya. Kalau saya kasih 1.000, misal saya kasih 1.000, akan kembali ke saya 700 kali 1.000. 700 kali 1.000. Cuman itu yang kembalinya bukan 700 kali 1.000 aja. Di situ kan bukan hanya nilai, bukan hanya nominal, tapi datang dalam bentuk rezeki-rezeki lainnya. Bisa jadi kesehatan, bisa jadi kebahagiaan, bisa jadi kita pernah ngasih 1.000 terus kita main PS, terus baru babak 1 terus bilang nanggung, ditambah, kan itu bisa jadi bagian dari sedekah kita di masa lalu. Iya, betul. Lantas ada tetangga saya dulu. Kenapa tuh? Dia sempat sakit tidak sembuh. Terus dia sedekah sembuh. Itu bagian dari manfaat kayaknya. Mungkin selain dia juga minum obat. Iya. Pasti sih. Gak mungkin dong kita bukan beli komik malah ngasih duit 1.000 ke pengemis. Kan logikanya udah salah ya. Enggak gitu juga. Ikhtiarnya. Dua-duanya. Minum jahe, minum apa yang meredakan tenggorokan, istirahat yang cukup, minum air yang banyak, makanan yang sehat, ditambah dengan tawakal dengan bersedekah. Betul sekali. Tapi Anda kan orang kampung ya? Kenapa emang? Bener nggak? Iyalah. Nah, tapi di kampung itu ya, tradisi kita di kampung, kita kalau bersedekah itu, kita biasa taruh di amplop. Biar nggak ketahuan uang yang kita kasih berapa. Iya, karena malu juga, maksudnya kalau kita kasih sedikit. Kadang juga ada orang yang kasihnya banyak, biar dia tidak mengundang riak di hatinya, dia taruh di amplop, biar orang tidak tahu. Dikasih. Atau kayak lagi sholat Jumat disebutin nama Andi, Irfan, gitu. Terus di kampung saya tidak ada sih begitu. Oh, nggak ada? Di pesantrenmu begitu? Nggak, di Bogor. Di Bogor disebutin. Rumah, Bapak gitu. Amir 200.000. Ada yang sampai disebut 200.000 begitu. Tapi ada juga yang disebut kayak 1 juta dari hamba Allah. Terus si hamba Allahnya ngomong, itu saya lah. Ada juga gitu. Saya. Gitu. Baru jamaah yang ini semua jamaah dikasih tahu. Itu saya. Hamba Allah. Itu saya. Itu gitu. Tidak ria. Iya. Karena pakai hamba Allah. Tapi saya kasih tahu. Itu saya. Begitu dia. Ada yang begitu. Nah itu ya kadang-kadang ya. Maksudnya kalau kita sumbang ke masjid, bukan sumbang, kita sedekah ya ke masjid ke ama. Agak repot sekarang, kita harus cari amplop lagi. Belum lagi kalau uang misalkan daripada misal nih, kalau kita kasih 100.000 untuk satu orang, kita pengen kan 10.000 saja kan. Kasih masuk di amplop atau 50.000 dua lah, kita kasih masuk di amplop. Aduh ribet sekali sedekah begitu mah, capek juga. Nah sekarang itu udah ada namanya kita bisa sedekah melalui platform aplikasi BRI namanya Brimo. Nih, kayak gini. Ini jadi si aplikasinya itu kita bisa ngirim duit secara virtual. Oh, tinggal kasih masuk nomor rekening. Kasih nomor rekening. Saya mau kasih 3 juta buat orang tua. Oh, ini sedekah juga bagian dari sedekah. Langsung kekirim. Harusnya dengan udah aplikasi ini, kalau ada orang-orang mau bangun masjid atau apa, pampang saja rekeningnya. Tidak perlu ini
Tidak perlu pakai Ini di jalan. Di jalan ya. Bapak, terima kasih untuk mobil Kijang berwarna merah. Semoga rezekinya lancar. Iya, terima kasih 5.000 dari mobil berwarna kuning, mobil sedan. Ibu cantik, semoga perjalanan lancar. Mobil mewah tapi tidak nyumbang. Tetap saya doakan lancar. Begitu kan. Suka ada yang gitu tuh. Itu suka bertolak belakang ketika didoakan lancar, tapi beliau di tengah jalan itu malah membuat macet. Oh iya, karena kita harus pelan-pelan harus. Maksudnya kadang-kadang maksud saya tampang saja nomor rekeningnya kita bisa pakai Brimo. Langsung transfer. Tak terkirim. Lah, kita cari takjilnya gimana? Ya, capek juga. Kita cari takjil ke pasar. Pasar itu di sana Mas? Sana. Kemarin masjid di sana. Pasar di sebelah sana. Sana. Selamat datang di kuis beribu kebaikan. Buat sobat BRI semuanya yang mau dapat saldo link aja sebesar Rp100.000, caranya gampang sekali. Yang pertama, follow Instagram BRI, juga like IGTV Beribu Kebaikan. Dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan di kolom komentar, sertakan dengan hashtag beribu kebaikan dan tag 3 teman kamu. Jawaban yang benar atau terunik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Selamat mencoba. Pertanyaannya adalah, apa manfaat sedekah yang bisa kamu pelajari di podcast kali ini?